tinggalkan olehmu amman tawalla, orang-orang yang berpaling an zikrina, dari mengingat kami, dari peringatan kami. Walam yurid illal hayatad dunya, dan tidak ada yang mereka inginkan kecuali kehidupan dunia. Coba kita perhatikan betul ini ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada kita semuanya untuk meninggalkan orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau mengingat Allah, tidak mau memenuhi jiwanya dengan spiritual. Karena mereka sudah diisi pikirannya, hatinya hanya dengan dunia. Dunia, 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 dunia. Duit, 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 duit. Cuan, 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 cuan. Ya, jabatan, 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 jabatan. Apalagi itu? Kenikmatan dunia disebut dengan mata'un qalil. Kadang disebut juga dengan mata'ul ghurur. Pembahasan tentang dunia di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW selalu negatif. Ya, jika hanya sebatas dunia saja. Kok negatif? Ini namanya dunia. Dunia itu dari dana. Dana itu dani. Itu artinya adalah rendah. Jadi orang yang hanya berpikir tentang dunia sebenarnya sedang menjatuhkan dirinya. Ya, menjatuhkan dirinya itu, dirinya menjadi murah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya, tinggalkan. Jika ada orang, jika ada teman yang hanya pikirannya itu duit, 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 cuan, 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 dunia, dunia, dunia. Ya. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah yang menjadi tujuan, yang menjadi orientasi dari ilmunya. Maksudnya gimana? Belajar ini, belajar itu hanya sebatas ingin mendapatkan duit. Ya. Pesantren hanya ingin mendapatkan duit. Kuliah ini, kuliah itu hanya ingin mendapatkan duit. Kerja sana, kerja sini, orientasinya hanya duit. Bahkan berkeluarga juga begitu. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang diracun. Bukan ditendang lagi sekarang. Ya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Astaghfirullahaladzim. Ya, bahkan banyak orang sekarang berpikir begini, ngapain ke masjid? Toh ke masjid juga nggak menjadikan saya kaya. Ngapain ngaji? Ngaji juga tidak menjadikan saya kaya. Ngapain saya belajar Islam? Belajar Islam juga nggak ngejadiin saya kaya. Terus kalau Anda sudah kaya mau jadi apa? Kalau Anda sudah banyak duit mau jadi apa? Ada nanti ruang hampa dalam jiwa dan pikirannya, dan itu tidak akan bisa dipenuhi oleh hanya sekedar duit. Kemarin Ustaz menjelaskan ada dua sumbu, ada dua garis yang harus kita perhatikan, sumbu vertikal, garis ke atas, dan sumbu horizontal, garis ke samping. Ya. Garis ke atas itu untuk mendapatkan keberkahan. Dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Sedangkan ke samping horizontal itu dengan mengokohkan persaudaraan. Kalau garis ke atas itu visi, garis ke samping itu misi. Apa yang harus dilakukan oleh kita kepada Allah? Tunaikan hak-hak Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ini doa-doa terus. Kalau horizontal berarti ikhtiar. Nah, jangan sampai kita ikhtiar mencari dunia tapi lupa siapa yang memiliki dunia.
Kita mencari rizki, kemudian kita lupa siapa yang memberikan rizki. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua apa yang melata, semua apa yang berjalan, semua apa yang hidup di bumi ini illa 'ala Allahi rizquha. Sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang banyak yang ragu dengan rizki. Padahal rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum manusia lahir ke dunia. Ditiupkan ruh, ditetapkan juga rizkinya. Tapi banyak orang yang masih ragu dengan rizki. Kalah oleh burung. Lihat. Ada suara apa itu? Suara burung. Masya Allah. Burung di pagi hari dia sudah melayang ke sana, melayang ke sini. Ya, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Paginya mereka dalam kondisi lapar, tapi sore pulang ke sarangnya dalam kondisi kenyang. Manusia pagi udah ngantuk-ngantukan, tidur jam 8, bangun jam setengah 5. Habis bangun, sholat sambil ngantuk, wirid sambil, bukan tidak ada rezeki, tapi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Ya. Sabda Nabi, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Kalau di pagi harinya sudah Allah berikan keberkahan, tapi jika kita masih tidur, maka keberkahan itu dicabut oleh Allah. Sehingga yang ada adalah capek nyari dunia. Padahal sholat tahajud itu rizki, sholat subuh itu rizki, wirid itu rizki, ya, majelis taklim seperti ini rizki. Mereka hanya mendefinisikan rizki itu hanya berupa duit. Padahal duit itu bagian kecil dari rizki. Ya, paham ya? Jadi ketika rizki itu didefinisikan hanya duit, bahaya sekali. Kenapa? Karena rizki itu bukan hanya duit. Kesehatan itu rizki. Ya, bisa duduk di pesantren, bisa belajar di pesantren, itu rizki. Coba tanya ke Pak Dori itu. Pak Dori waktu mudanya pengen sekali pesantren. Mungkin kalau pesantren Pak Dori udah jadi ulama besar. Orang-orang sudah pada manggilnya Syekh Khudori. Ya, enggak seperti antum yang Allah berikan kesempatan sedari kecil, sedari muda, Allah berikan kesempatan kepada kalian untuk belajar. Tapi ketika kesempatan belajar itu tidak dimaksimalkan, itu sebenarnya tidak mensyukuri rezeki yang Allah berikan. Akhirnya apa? Ini Ustaz dari malam lihat sebuah penelitian dari WHO, World Health Organization, yang ada di bawah PBB, lembaga ini. 71% mahasiswa di Indonesia stres. Saya berpikir kenapa bisa stres ya? Kan mereka sekolah SD, mereka sekolah SMP, mereka sekolah SMA. Kok bisa 71% mereka stres? Oh, ternyata banyak mahasiswa stres itu gara-gara ingin hidup gaya. Jadi gaya hidupnya ingin hidup gaya. Jadi banyak mahasiswa kalau handphonenya tidak iPhone itu ternyata jadi minder. Ya. Kalau handphonenya seperti Ustadz harganya 1.900.000, udah 5 tahun nggak ganti-ganti. Kalau ngeluarin handphone kayak begini itu seakan-akan minder. Kenapa? Kalau pakai iPhone itu terlihatnya keren, gaya, maco, ya, update.
itu hanya image. Ya. Kalau Android kayak begini, enggak level, enggak gaya, orang miskin. Ya. Padahal ketika dipakai, yang dipakai cuma WhatsApp doang. Ya. Bahkan WhatsApp-nya enggak on. Kenapa? Karena kuotanya enggak ada. Akhirnya apa? Nyari tetheringan, wifi. Sering nongkrong aja di kafe-kafe. Pas itu ya, kamu kok sering banget nongkrong di sini? Ya lumayan lah, ada wifi gratis. Ya Allah, itu gaya-gayaan. Ya, bahkan banyak terjadi kasus karena punya pacar, punya gebetan, ya, nggak mau terlihat miskin. Kalau diajak, ayo kita jalan-jalan. Oh siap, mau jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke mall dong. Jalan ke mall, belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Karena nggak mau disebut pacar miskin, akhirnya dia buka apa namanya? Buka kartu kredit. Berapa? 2,5 juta. Oh iya, tenang, gampang, gesek. Berapa? 3 juta, gesek. Namanya mahasiswa, gak ada penghasilan. Gayanya traktir pacar 2 juta, 3 juta. Waduh. Padahal orang tuanya hanya sebatas tukang cuci. Ya. Orang tuanya hanya sebatas tukang parkir. Ini yang menjadikan stres. Gara-gara gaya hidup, ingin terlihat gaya. Kok bisa begitu? Iya, gimana tidak terbawa? Lihat medsos gaya-gaya. Ya. Lihat info-info, keren-keren. Sehingga terbawa gayanya yang keren. Hei para santri, antum santri harus punya mimpi-mimpi jelas, bukan hanya sekedar untuk mencari duit, tapi apa kontribusi antum untuk Islam, apa kontribusi antum untuk keluarga, apa kontribusi antum untuk masyarakat. Ya, jangan sampai nggak punya niat itu. Bukankah Nabi SAW menegaskan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia-manusia yang memberikan manfaatnya. Untuk siapa? Untuk manusia. Tanya pada diri, manfaat apa yang telah kita berikan? Ya, jangan sampai investasi kita itu hanya sebatas untuk wajah. Paham ya? Investasi untuk wajah itu apa berarti? Skincare. Ya, gimana wajahnya agar terlihat tidak ada jerawat, diurusin terus sampai tiap hari menyempatkan waktu di depan kaca itu. Kalau belum 1 jam itu kayaknya belum afdol. Ya, gimana wajahnya yang kelihatan agak hitam-hitam menjadi putih, gimana wajahnya yang ya agak sedikit putih menjadi lebih putih. Itu yang dipikirin itu. Ya. Pas dilihat wajahnya sih memang putih, memang glowing, pas lehernya, nauzubillah min dzalik. Ya, pas dilihat tangannya, wow. Beda. Ya. Mending biasa-biasa saja. Ya. Giliran pakai kosmetik, ya Allah. Santri itu santri. Ya, pipi ceplok telur. Ya. Gigi kayak jagung. Masya Allah. Bulu mata kayak kucing lentik. Rambut kayak gelombang ombak. Di apa itu namanya? Yang dikeriting-keriting itu apa?
Kalau di rebonding itu dilurusin. Ada orang yang pengen lurus, ada orang yang pengen geriting gitu. Bingung manusia itu. Ya. Hanya itu yang dipikirkan. Hei, buat apa terlihat ganteng kalau otaknya kosong? Buat apa terlihat cantik kalau otaknya kosong? Bahkan kalaupun otaknya penuh, kalau hatinya tidak ada Allah, itu juga rugi serugi-ruginya. Ya, kenapa? Tuh lihat, itu yang korupsi itu siapa? Coba lihat wajahnya, ganteng-ganteng nggak? Ganteng wajahnya. Pendidikannya tinggi-tinggi nggak? Tinggi-tinggi. Bahkan hari ini profesor doktor, nyebutnya ya sampai kayak begitu, profesor doktor, brengsek. Indonesia ini tidak kurang orang pinter, ya, tapi Indonesia ini kurang orang yang di hatinya ada Allah, sehingga Indonesia bisa jadi dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang pinternya menjadi orang-orang paling jahat di negara ini. Ya. Kita ini santri harus mempersiapkan diri untuk itu. Sepinter apa kalau tidak ada Allah di hati kita, rusak kitanya. Ya. Kalau di hati kita ada Allah, bahagia kita beribadah kepada Allah, cinta kita kepada Allah, ilmunya yang dipelajari akan menjadi ilmu yang barokah. Harta yang dimiliki oleh orang soleh akan barokah. Jabatan yang dimiliki oleh orang soleh barokah. Ya. Jaringan-jaringan yang dimiliki oleh orang-orang soleh akan barokah. Nah, ambil jalur keberkahan dulu, ya, bukan jalur kesuksesan dulu. Kalau jalur kesuksesan dulu melupakan jalur barokah, bisa jadi sukses tapi Anda semakin jauh dari Allah. Tapi jalur keberkahan dulu diambil, sukses nanti ngikutin. Ya, Ustadz ketika dulu kuliah bisa ngasih beasiswa ke adik-adik. Ketika kuliah, Ustadz sudah tidak minta lagi uang ke orang tua. Bingung anak sekarang laki-laki, ini khusus laki-laki ya. Kalau anak perempuan, mereka wajib ditanggung, dibiayai oleh orang tuanya sampai mereka menikah. Tapi kalau anak laki-laki setelah balik, sebenarnya orang tua tidak punya kewajiban untuk kalian. Kenapa? Karena sudah balik. Ya, jadi kalian yang sudah balik masih minta-minta terus ke orang tua, bahkan setengah ngancem. Pokoknya aku kalau nggak dikasih uang jajan 500.000, aku nggak mau pesantren lagi. Itu nggak punya ini. Santri yang otaknya kurang seons kayak itu. Halo. Sampai maksa ke orang tuanya. Pokoknya aku kalau nggak dikasih handphone seri terbaru, aku nggak mau lagi masuk. Astagfirullah. Jadi pikirannya dunia. Ya, minimal kalaupun kita belum bisa mandiri, karena kita sedang di pesantren, apa yang harus kita lakukan? Tunjukkan dengan akhlak yang baik. Tunjukkan dengan semangat ibadah yang baik. Tunjukkan dengan semangat mencari ilmu yang baik. Tunjukkan dengan akhlak dan adab yang baik. Ya. Agar apa? Tadi agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah habit, kebiasaan. Ya. Ustaz sering mengucapkan kata-kata ini, man syaba 'ala syai'in syaba 'alaihi wa man syaba 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang ketika mudanya melakukan sesuatu, maka ketika dia sudah dewasa akan terus melakukan itu. Ketika dewasa dia melakukan seperti itu, maka tuanya akan seperti itu. Ketika tuanya seperti itu, maka matinya akan seperti itu. Tinggal bertanya, kebiasaan dia baik atau buruk. Jika kebiasaan dia baik, maka dia akan terus terbawa ketika dewasa, ketika tua, dan ketika matinya insya Allah dalam kebaikan. Ya. Tapi ketika mudanya jauh dari kebaikan, maka ketika dewasanya akan terus berada dalam keburukan, kemudian tuanya akan berada dalam keburukan, matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Maka
saling mengingatkan agar kita punya positif habit, kebiasaan yang baik. Ya, paham ini ya? Kemudian, dzalika mablaghuhum minal ilm, inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Jangan sampai seperti itu ya. Tujuan ilmu kita hanya dunia, tujuan segala macam hanya dunia. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi. Ini hal-hal yang tidak kita inginkan. Wa huwa a'lamu biman ihtada. Allah Maha mengetahui siapa yang mendapatkan hidayah. Mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya siapa orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayahnya, rugi dia. Bertambah hartanya tidak bertambah hidayahnya, rugi dia. Man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dah. Dalam riwayat yang lain illa ghadabuh. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka sejatinya yang bertambah adalah semakin jauh dia dari Allah. Yang bertambah adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Berlindunglah dari bertambahnya umur tapi tidak semakin bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kemarin Ustaz ngajarin doa apa? Allahumma ij'al khaira umurina akhirahu wa khaira a'malina khawatimahum wa khaira ayyamina yawman alqaka fi. Pagi ini Ustaz ajarin lagi satu doa meminta hidayah ya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa mahal ya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Apa artinya? Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka memohon kepadamu, al-huda petunjuk, wat-tuqa dan ketakwaan. Walaupun kita sudah bertemu dengan Ramadan, tapi tidak ada yang menjamin kita sudah bertakwa. Ya, enggak ada yang menjamin. Maka terus minta ketakwaan kepada Allah. Wal afaf, afaf itu apa? Afaf itu iffah, suka minta-minta, celametan, ya, minta ke teman, ngutang ke teman, ya, minta-minta di jalan raya, itu tuh enggak iffah. Orang yang suka minta-minta itu terhina hidupnya, ya. Yang celamitan itu mupeng, tahu mupeng? Orang lain makan apa, dia mupeng terus, muka pengen. Ya, itu terhina hidupnya. Kemudian wal ghina, dan mintalah kekayaan. Boleh minta kekayaan, tapi sebelum kita meminta kekayaan, minta terlebih dahulu apa? Hidayah, ketakwaan, afaf, merasa cukup. Sehingga kita tidak minta-minta kepada orang. Kalaupun kita minta kekayaan, mintanya kepada siapa? Allah. Karena kita yakin lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Faham doa ini ya? Coba kita hafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. 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 Allahumma inna nas'aluka al-huda
Ya yang ikhwan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Yang akhwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Alhamdulillah. Kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini dan tidak bubar dulu sebelum saling setor ya. Doa yang kemarin dan plus doa hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.